Hello guys and welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal tes bahasa Inggris BUMN asli yang tahun kemarin yaitu tahun 2023 sebagai pembelajaran kita untuk tes bahasa Inggris BUMN tahun ini yaitu tahun 2024. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Yuk kita langsung aja ke soalnya. Nah, seperti biasa aku kasih waktu kalian 5 detik untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita baca bareng-bareng. Naturally, blah blah blah, the initial root problem undergone by the sales team, we would never have encountered the huge loss of the talented team. Oke, sebenarnya kelihatan ya kalau kita udah baca soalnya, di sini ada sesuatu nih. Di sini ada sesuatu sebagai clue, yaitu adalah would never have encountered, ya. Nah, ini dia. Would never have encountered. Ini clue dari kalimat kita. Kira-kira kalau ada would never have, terus ada koma di sininya, kemudian ada kalimat sebelumnya. Nah, ini itu kemungkinan besar adalah namanya conditional sentence. Ya, ini adalah conditional sentence. Oke. Conditional sentence. Nah, di video-video aku yang sebelumnya, ada ya itu conditional sentence itu kan ada 4 tipe ya. Tipe 0, type 1, type 2, and type 3. Kira-kira ini type yang keberapa ya? Kalau ada would dan have gitu ya, would have ditambah verb 3. Yes, ini adalah tipe yang ketiga ya, yaitu type 3. Dimana kalau type 3 ya, dia itu if, kemudian dia past perfect, dilanjutkan dengan past perfect future atau past future perfect boleh ya, past perfect future atau past future perfect gitu. Nah, berarti kita lihat bahwa we would never have encountered itu adalah past perfect future ya. Sini kita tulis dulu, we would never have encountered ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. We would never have encountered. Nah, berarti ini adalah past perfect future, di mana would membuktikan bahwa dia past future, have encountered ya, itu menggunakan dia perfect ya. Berarti di sini ada would, have encountered, berarti dia past perfect future. Nah, berarti kalimat sebelahnya ya, karena di sini kebetulan kalimat sebelumnya ya, berarti kalimat sebelumnya harus dalam past perfect. Past perfect itu berarti dia if, kemudian subject ditambah had ditambah verb 3. Tuh. Berarti kita butuh sesuatu yang mirip-mirip kayak gini nih. Subject, had, plus verb 3. Yang mirip-mirip kayak gini. Pertanyaannya kira-kira ada nggak ya dari A, B, C, dan D? Oke ya, jawabannya kan mirip-mirip ya. Nah, kita lihat yang opsi D itu mirip banget kan. Subjeknya the management, kemudian had, kemudian ada investigated. Tapi dia kan nggak ada if-nya. Ya, berarti jawabannya bukan yang D. Oke, bukan yang D. Kemudian kita lihat yang A. Had the management been investigated? Ya, the initial root problem. Nah, kita lihat bahwa initial root problem adalah ini adalah objek ya. Ini adalah objek. Kalau ini objek, berarti kalimatnya tidak mungkin pasif. Karena objeknya ada di sebelah kanannya verb. Berarti ini nggak mungkin pasif. Sedangkan bagian yang A itu adalah passive voice. Bukan. Nah, kita lihat ternyata
di semua A, B, C, dan D itu kan tidak ada if-nya ya. Nah, berarti kemungkinan ini adalah inverse atau bentuk kebalik gitu. Berarti polanya kalau if-nya tidak ada, ya, kalau misalkan if-nya tidak ada, maka polanya akan menjadi had plus subject plus verb 3 ketika head-nya tidak ada. Nah, kita lihat yang mana yang depannya head, yaitu tadi pilihan antara pilihan A dan pilihan, oke, berarti pilihan B salah. Nah, gitu. Berarti yang betul adalah yang C. Yang betul adalah yang C. Karena polanya adalah head, subject plus verb 3. Di mana head, kemudian dia diikuti oleh the management, kan dia ada head, kemudian the management, kemudian investigated. Nah, oke. Itu ya, sesuai dengan polanya head, subject plus verb 3 karena tidak memiliki if. Kalau memiliki if, maka pakai yang if plus subject plus head plus verb 3. Kalau tidak ada, ini yang namanya inverse, dibalik. Berarti head-nya itu di depan, kemudian subject, kemudian verb 3. So, jawabannya adalah yang C. Oke, yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Aku kasih waktu 5 detik buat kalian jawab soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita baca bareng-bareng. According to the US Bureau of Labor Statistics, blah 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 in March were lower than the previous year, while the job openings decreased and the layoff and the discharge increased. Oke, kita lihat ini kan yang kosongan ini, ya kosongan ini kira-kira apa ya? Kita lihat di sini, ini nggak usah kita accordingnya ini nggak usah kita hiraukan ya, according to the US Bureau of Labor Statistics. Nah, kita lihat ternyata di sini kan ada were lower than. Di sini dia ada verb to, gitu ya. Dia ada verb to atau dia to be sih sebenarnya. Cuman kita sebut aja verb to ya. To be, tapi to be-nya dia yang kategori masuknya kategori lampau atau kategori verb to. Sehingga kalau misalkan dia verb to, maka sudah pasti sebelumnya akan subjek. Udah begini aja ya. Set. Sebelumnya akan subjek ya, sesederhana itu. Kenapa? Karena di sini kan ada while ya. Di sini ada while. Nah, while itu kan memisahkan antara sentence dengan sentence ya. Kalau kasus di sini. Berarti dia sentence atau kalimat, kemudian ada while, kemudian sentence lagi kan, sentence atau kalimat. Nah, kita lihat setelah while itu kan the job openings decreased. Nah, kita lihat kalimat setelah while itu adalah subject plus verb to juga. Maka ini juga pun harus subject plus verb to gitu. Ya udah, kita cuma butuh subject di sini karena verb to-nya udah ada. Berarti jawabannya yang mana? Iya, jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Sip, gampang kan? Yuk kita lanjut ke soal yang berikutnya. Wah, ini mah gampang banget. Yuk, 5 detik kalian bisa jawab soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita baca bareng-bareng. The reason blah 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 on Great Britain in 1812 is because of the numerous disputes between the two countries. Udah jelas ya. Kalau ada kata the reason, maka akan diikuti dengan why. Oke, the reason why. Gitu ya, the reason why. Nah, kebetulan nih, yang why-nya cuman aja di pilihan C saja. Jadi jawabannya adalah yang C. The reason why the United States declared war on Great Britain in 1812 is because of the numerous disputes between the two countries. Ya, jadi alasan kenapa gitu ya Amerika perang gitu dengan Inggris pada tahun 1812 gitu.
gitu. Oke, gampang banget kan? Yuk kita lanjut aja ke soal yang berikutnya. Oke, aku kasih waktu 5 detik buat kalian jawab soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk kita baca bareng-bareng. Scientists believe blah 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 for the agricultural economy for simultaneously bringing rain but also has an impact in sucking up chemical pollutants and speeds up climate change. Oke, di sini ada clue nih. Di sini ada clue yang bisa banget kita jadiin jawaban yang enak gitu, yang cocok. Kira-kira clue-nya apa ya? Iya, clue-nya adalah ini nih. But also. Kalau ada but also, maka pasangannya dengan not only diikuti dengan but also. Berarti kalimat di sini ini kan nggak ada ini kan nggak ada not only ya di kalimat sebelumnya. Scientists believe blah blah for the agriculture economy for simultaneous bringing. Itu kan nggak ada not only. Berarti di pilihan A, B, C, D-nya harus ada not only. Maka pilihan jawaban yang A sudah pasti salah. Oke, sekarang kita lihat mana yang cocok. Scientists believe. Nah, biasanya abis kata believe itu bisa diikuti dengan that atau bisa juga tidak diikuti dengan that. Gitu ya, abis kata believe. Sedangkan yang A udah salah ya. Berarti abis kata believe itu harus diikuti dengan subject. Ya, subject kemudian verb. Believe kemudian dia ditambah dengan subject, kemudian ditambah dengan verb. Tapi tergantung ya verbnya verb apa. Nah, kira-kira yang mana ya yang cocok? Believe, subject, verb itu antara B dan C dan D. Nah, kalau yang D itu kan not only the Asian monsoon essential. Nah, itu kan inverse dari kalimat ini ya, inverse dari not only but also ini. Karena dia not only ditaruh di depan gitu. Berarti harusnya di sini ada is nih kalau mau. Nah, berarti nomor yang D dia salah. Harusnya not only the Asian monsoon is essential for the agricultural economy baru. Nah, berarti pilihan jawabannya adalah yang B atau yang C. Scientists believe it is essential for not only the Asian monsoon. Nah, itu kita baca aja udah aneh ya. Ya udah, kita ambil yang paling sederhana atau kalimat yang sesuai dengan standard English. Ya, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Scientists believe the Asian monsoon is not only essential for the agriculture economy for simultaneously bringing rain, but also has an impact. Jadi ilmuwan percaya bahwa iklim ya cuaca Asian itu nggak hanya penting untuk pertanian ya, tapi juga pertanian yang dimana dia akan membawa hujan, tapi juga memiliki impact dalam menyerap chemical pollutants gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. The Asian monsoon is not ya, karena dia juga the Asian monsoonnya itu adalah subject, is-nya adalah verb ya, atau is not-nya adalah verb. Kemudian diikuti oleh not only dan essential adjective. Oke, yuk kita lanjut saja ke soal yang berikutnya. Oke, untuk soal ini gampang banget ya. Aku kasih kalian waktu 5 detik untuk kalian jawab soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, kita lihat. One of John's Constable Six-Footers collections, The Hay Wain, winning the second place of the best loved paintings in 2005 and 2014. Blah 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 for the annual summer exhibitions at the Royal Academy. Nah, kita lihat di sini ya. Ternyata di situ ada ada kalimat, bukan kalimat ya. Ada keterangan yang sebenarnya dia hanya informasi tambahan dan sebenarnya dia nggak terlalu penting ya, gitu. Kira-kira yang mana? Nih ya, yang the highway winning the second place of the best loved paintings in 2005 and 2014 ya. Ini maksudnya nggak terlalu
nggak terlalu signifikan gitu dalam soal ini ya. Kenapa? Karena kita lihat one of John's Constable Six Verse Collections itu adalah subjek ya. Di mana-mana kalau ada subjek kita pasti butuh verb gitu. Udah gitu aja. Kebetulan ini kan in second place in 2000. Nah, ini kan ada waktu ya di in 2005 and 2014 gitu ya. Nah, berarti dia kan pasti subject plus verb to. Karena dia in 2005 and 2014. Dia kan bilangnya gitu. Nah, berarti dia pasti dalam past tense. Nah, tapi karena kita lihat one of John Constable Six Photos Collections, ya, itu ada subjeknya adalah one. Berarti one of gitu kan titik-titik. Nah, kita butuh verb to ya, kita butuh verb to. Di mana verb to-nya ini karena one of ini adalah objek. Nah, karena ini adalah objek, maka kita butuh yang namanya to be plus verb 3. Kita butuh to be plus verb 3. Berarti kira-kira to be-nya apa nih? Karena dia bentuknya passive voice gitu. Kita butuhnya to be plus verb 3. Kalau misalkan awalnya itu objek ya, maka ini kemungkinan atau bukan kemungkinan lagi, ini adalah kalimat pasif gitu. Berarti kita butuh to be plus verb 3. Di mana to be-nya itu adalah to be yang kategori verb 2 gitu. To be kategori verb 2 itu ada dua ya, yaitu ada yang was dan ada yang were. Karena dia objeknya one, dia itu singular, maka kita pakainya yang was. Kemudian diikuti dengan verb 3. Nah, verb 3-nya adalah created. Berarti jawabannya adalah was created. Jawabannya yang jawabannya adalah yang B. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan jelas ya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat kalian yang akan tes bahasa Inggris BUMN di minggu-minggu ini ya, atau di bulan-bulan ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal. Oke guys, thank you so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye!